bulan lamanya berjuang sendiri dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang turut menyeret nama mantan istri dan anak-anaknya. Kesabaran hati Gideon Tengker sepertinya sudah habis dan akan menyeret istri dan kedua putrinya ke meja hijau. Ya, seperti diketahui melaporkan sang mantan istri Rita Amelia dan kedua putrinya Nagita Slavina dan Caca Tengker karena diduga melakukan pemalsuan surat. Pada laporannya yang terdaftar di Polda Metro Jaya sejak 24 Januari 2024. Dalam laporannya tersebut, Gideon pun juga menyertakan bukti surat sakti yang diduga memuluskan keinginan Rita Amalia bercerai di 2017. Kuat diduga ada perbuatan melawan hukum karena Gideon mengaku baru menandatangani surat itu di tahun 2021. Lantas, seperti apa kekecewaan Gideon Tengker saat ditemui awak media di Polda Metro Jaya kemarin? Benarkah selain kesal dengan istri dan anak-anaknya, Gideon pun juga turut dibuat kesal dengan sang menantu, yaitu Raffi Ahmad yang seolah membiarkan hal ini terjadi kepadanya. Lalu, seperti apa pula sebenarnya kelanjutan pelaporannya di Polda Metro Jaya? Benarkah baik Rita maupun kedua putrinya sebenarnya sudah sempat dipanggil oleh pihak kepolisian, namun belum ada langkah lebih lanjut mengenai pelaporannya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi saling serang yang terjadi antara mantan pasangan Gideon Tengker dan Rita Amelia rupanya masih terus berlanjut. Ya, seperti diketahui, mantan musisi era 80 itu melaporkan sang mantan istri beserta kedua putrinya Nagita Slavina dan Caca Tengker karena diduga secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat pada laporannya yang terdaftar di Polda Metro Jaya sejak 24 Januari 2024. Kurang lebih 7 bulan berjuang sendiri membuat Gideon Tengker semakin penasaran kemanakah sebenarnya pelaporan yang dilayangkan akan segera berlabuh. Apalagi dengan tegas disebutkan di hadapan awak media dan di depan Polda Metro Jaya kemarin. Ia pun sudah murka dengan segala hal yang terjadi dan bahkan mengaku siap dengan segala kemungkinan termasuk diantaranya sang mantan istri dan kedua putrinya dijadikan tersangka atas laporannya tersebut. Sudah ada perkembangan. Tapi masih ada komunikasi nggak sih Om pada anak-anak sendiri sejauh ini? Belum. Atau memang Om putuskan Belum. untuk tidak berkomunikasi? Belum. Bagaimana mereka yang jadi saksi cuma Kelirunya mereka mau menceburkan diri itu saja. Kelirunya mereka mau menceburkan diri. Dan celakanya kalau mereka tahu bahwa mereka salah, kenapa tidak datang? Ini kan urusan anak dan mantan istri kok Om. Kalau mau keras ya disikat gelombang menurut Profesor Mahfud MD kan. Jangan dilawan gelombang. Siapapun yang melawan gelombang ya disapu. mereka datang bawa suratnya, saya harus tanda tangan. Sebelumnya sudah konfirmasi Om. Kamu tahu nggak kalau surat itu palsu atau apa? Saya nggak tahu apa-apa. Kepada anak-anak nggak ada? Saya juga nggak tahu Bertanya apa-apa, soal cuma tanda tangan aja, ya udah. Putus. Kita Kemungkinan besar. nggak tahu. Kemungkinan besar, nggak mungkin mereka datang. Mereka nggak punya kepentingan, yang punya kepentingan Rita sama Om kan. Mereka hanya dipakai alat. Makanya saya bilang apa sekali lagi, mereka menceburkan dirinya mereka. Berarti bisa dikatakan patut terduga Bang. Mereka bukan cuma patut terduga, mereka turut serta. Pasal 55-nya masuk. Tinggal saja sekarang begitu pengacaranya diambil ngaku siapa-siapa ya gelar
Udah apa? 7 bulan. Surat dari sana jelas sudah seperti itu yang kami berikan. Surat itu pun saya dapat dari pusat. Kebenaran kan harus dibela atau dibiarin. Kalau saya benar dan dilindungi sama Tuhan bahwa saya benar, saya mesti bagaimana? Memang kejadiannya begitu. Mereka juga udah nggak care sama saya. Kalau ada pembicaraan sebelumnya lain, itu mungkin nggak sampai sejauh begini. Tapi saya yang benar, saya tertekan dong. Saya bisa jadi ngawur karena hal kayak gini. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih lindungin saya. Kuat masih sendiri tanpa bertemu mereka. Ya, kekecewaan yang sepertinya sudah mengakar dari Gideon Tanker memang memuncak dari segala lini. Selain karena pelaporannya tersebut, bisa dibilang dari segi komunikasi, istri dan anak-anaknya pun selalu menutup rapat komunikasi di antara mereka. Bahkan yang lebih parahnya lagi, saat disinggung perihal sang menantu Raffi Ahmad atau suami dari anaknya Nagita Slavina, Gideon juga menuturkan tidak bisa berbicara banyak, bahkan untuk berterima kasih kepada dirinya yang banyak membantu dari segi uang saat menikah dengan putrinya. Sampai sekarang, Raffi pun tidak pernah melakukan hal tersebut. Udah lewat. Gitu. Kalau masih kecewa itu nggak bisa kemari. Ya, jadi harap mengerti aja lah, nggak usah lagi, udah cukup. Enggak. Justru Raffi itu yang Om sangat sayangkan dari awal. Jadi gini, sebelum saya bikinkan kuasa, sebelum saya terima kuasa itu kan saya tetap minta Om untuk berkomunikasi. Saya bilang, Om ini kita jangan dulu masuk gugatan, jangan dulu buat laporan. Om bertemu aja dulu. Saya kasih waktu 3 bulan, Om langsung bilang gini, percuma semua itu. Udah nikah sama anak saya, biayanya saya waktu dia nikah. Dia nggak punya uang waktu dia nikah dulu, dia baru keluar. Gimana kasus saya kok dia nggak bisa menengahi? Itu Om ngomong ke saya. Bilang dong sama Raffi itu, uang saya yang pakai waktu dia nikah itu. Terima kasih juga nggak tahu itu. Kembali membahas perihal pelaporan yang dilayangkannya, kedatangannya ke Polda Metro Jaya bersama kuasa hukumnya kemarin rupanya untuk mengecek laporan yang telah dibuatnya 7 bulan lalu. Yang juga cukup mengejutkan adalah kedatangan mereka membawa 2 orang saksi yang menurutnya menjadi saksi kunci yang akan membuat permasalahan ini pun terang benderang. Dan puji Tuhan, sore hari ini saya pun tidak datang sendiri, ditemani Om Gideon Tanker sebagai klien saya, adiknya Om Gideon. Dan saya hari ini membawa ini yang tinggal di tempatnya Om Gideon. Dan kuncinya di beliau ini. Waktu orang 2 itu, Nagita dan Caca, datang ketemu dengan beliau. Dan surat itu Om minta ke adik kita ini untuk pergi fotokopi. Dan setelah selesai fotokopi, mereka terima yang asli, mereka pulang. Yang kopian itu yang kembalikan ke Om, dan kopian itu yang kita serahkan kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas perkara ini. Dan kalau bisa secepatnya kita memohon kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, kalau memang sudah terbukti semua, tarik aja pengacaranya itu sekalian, minta siapa, gelar perkara, tetapkan tersangka. Sementara itu, meskipun belum ada kejelasan pasti perihal laporan yang dilayangkannya, Gideon pun cukup merasa bahagia karena sempat ada angin segar dari permasalahan ini, yaitu pihak-pihak yang sempat dimintai keterangan dari hasil tindak lanjut pelaporannya. Nagita Slavina dan Caca Tanker kabarnya sempat diperiksa sekitar 3 bulan silam, dan menurut keterangan pihak penyidik, saat itu membutuhkan keterangan dari kuasa hukum yang telah menerima surat kuasa cerai dari Rita, yang kabarnya juga menggunakan surat yang sama untuk menggugat gugatan cerai Rita Amelia sebelumnya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Lantas, seperti apakah kelanjutan pemeriksaan tersebut? Benarkah terdapat hal yang janggal di mana kuasa hukum Rita Amalia malah tidak menunjukkan batang hidungnya sampai saat ini?
informasi dari teman-teman penyidik Polda Metro Jaya bahwa ketiga orang tersebut sudah diperiksa, sudah dipanggil dan diperiksa di Polda Metro Jaya. Kapan Bang? Sekitar 3 bulan yang lalu ya, tanggal 20 ya. Jadi ketiga orang ini sudah dimintai keterangan. Dari keterangan tersebut, penyidik perlu menghadirkan, meminta keterangan tambahan dari pengacara. Permintaan saya di awal bahwa selain ketiga orang tersebut, Rita Maliabeta, Nagita, dan Caca, pengacara ini perlu dipanggil. Dia menerima kuasa untuk gugat cerai dari Rita Maliabeta. Dan surat yang dipakai untuk menceraikan Om di Pengadilan Jakarta Pusat diduga kuat dipalsukan. Sekarang tinggal kita tanya, yang membuat ini surat siapa? Saya dalam hal ini karena sesama lawyer, saya datangin niat baik saya ke kantornya. Tapi sayang di kantornya kata orang-orang di sana bahwa dia sudah pamit dari kantor dan tidak meninggalkan alamat kemana dia pindah. Pertanyaan bagi kami yang lawyer itu sangat janggal. Bagaimana mungkin dia meninggalkan tempat, beranjak berpindah ke tempat yang lain, tidak memberitahu, tidak menginformasikan kepada pengelola gedung, tidak meninggalkan tempat yang baru di mana dia berada. Bagaimana kalau ada relas panggilan dari pengadilan, ada surat menyurat, korespondensi, ada surat dari kliennya, ada surat panggilan dari kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan. Ada apa dengan pengacara tersebut? Dan menurut informasi dari teman-teman penyidik, bahwa penyidik pun sudah pernah datang ke kantornya. Bahkan kalau saya tidak salah, 2 kali tidak ditemukan kantor tersebut. Tapi saya sangat optimis bahwa kasus ini pasti terbongkar. Karena ini domainnya Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya ini, bukan Polda lain. Semua alat-alat lengkap. Apa saja. Saya juga pernah bilang dan teman-teman, saya bilang, Bang, kalau lihat surat ini udah ketahuan nih palsu. Saya pun dari dalam sebenarnya. Jadi kalau soalannya surat menyurat gini udah ketahuan nih, tinggal siapa yang bikin, siapa yang ini. Sementara itu, selama kurun waktu beberapa tahun pasca bercerai, memang hubungan di antara mereka tidak terjalin baik. Di hadapan awak media, Gideon pun sempat curhat perihal tidak ada ucapan ulang tahun apapun yang datang dari kedua putrinya saat merayakan ulang tahunnya pada saat itu. Lantas, seperti apakah curahan hati Gideon Tengker? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Setelah bercerai, hubungan di antara mereka pun tidak terjalin baik. Di hadapan awak media, Gideon pun sempat curhat perihal tidak ada ucapan ulang tahun yang datang dari kedua putrinya saat merayakan ulang tahunnya pada saat itu. Bahkan pada saat merayakan hari jadinya ke-69 di tanggal 25 November 2023.
Gideon Tanker merasakan kesepian yang luar biasa karena tidak mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari Gigi pada saat itu. Ada guratan kesedihan di raut wajahnya ketika itu karena tidak mendapatkan ucapan selamat dan juga kunjungan dari anak-anak seperti Nagita Slavina, Marsha Tanker, serta cucu-cucunya. Ada ya, tetap ada, tapi bagaimana dengan keadaan begini mereka yang mau kok dibawa kemari. Bukan cari perdamaian dari sebelumnya kan, dikasih waktu itu. Sampai hari ini Belum, Sampai hari ini nggak ada. belum. Bukan dari saya ya, terserah mereka. Tapi ada Om coba keinginan untuk menelpon atau WhatsApp Ada paling video call sama cucu. melalui mereka, Enggak, cuma video call sama cucu aja. melalui handphone pengurusnya, ART-nya. Oh. Mereka nggak ada komunikasi ke Om. Nggak ada. Nggak. Om ulang tahun aja nggak ada yang ucapin, nggak ada yang datang. Yang datang saya sama adiknya Om. Iya kan? Om Gideon kan ulang tahun. Ya. Siapa yang datang Om? Siapa yang hadir? Nggak dibikin. 69. Nggak ada yang datang. Nggak dibikin. Sedih banget sih sebenarnya, miris banget. Aku dari sore kemarin sampai malam ya di puncak menemani Om. Tidak ada, saya tanya tadi juga nggak ada ucapan. Ya saya bilang Om, sayang ya, Om punya anak. Tidak ada yang memberi ucapan atau yang datang berkunjung ke Om. Ya, keinginan musisi senior itu pun untuk bertemu juga tidak bisa dilakukannya karena takut tidak diterima baik. Meski begitu, kerinduan tersebut masih bisa ditumpahkannya dengan sekedar melakukan video call. Lantas benarkah saat itu sang menantu Raffi Ahmad masih memiliki kepedulian untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gideon Tanker? Nggak ada namanya bekas anak atau bekas cucu gitu. Jadi ya saya harap ya, apalagi dia udah mau ulang tahun nih bulan depan gitu ya, siapa tahu ya yang ke-70 ya, kerinduannya kepengen yang ngumpul sama keluarga anak-anak gitu. Ya saya juga maklum ya, namanya anak public figure ya kan sibuk gitu ya kadang-kadang ya kita sebagai orang tua juga harus sabar juga mau ketemu anak ya, tapi anak juga ada kerinduan sih, mungkin kepengen kumpul sama papanya. Maklum lah namanya orang udah tua ya gitu, pengen ngumpul, pengen ketemu, kangen-kangenan, pengen main sama cucu gitu. Ya belum, kayaknya memang belum. Nanti Gigi yang ngaturin mau bikin silaturahmi. Seperti diungkapkan oleh adik Gideon Tanker beberapa waktu lalu bahwa sang kakak sangat kangen dengan cucu-cucunya. Lantas, cara apa yang dilakukan untuk mengobati kerinduannya? Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Ya, sebagai seorang musisi blues kenamaan tanah air di era 80-an, Gideon Tanker memang tidak pernah lepas dari bermain musik. Di dalam rumahnya yang ditempatinya, Gideon Tanker pun menyebutkan ia kerap membuat beberapa mahakarya. Tidak cukup sampai di situ, di dalam rumah tersebut secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi, Gideon Tanker pun juga menunjukkan beberapa kenangan bersejarah miliknya. Di antaranya adalah sebuah foto yang tersimpan rapi saat masih berdampingan dengan istri dan anak-anaknya. Seperti inilah cara Gideon Tanker mengobati kerinduannya kepada anak-anak dan juga cucu-cucunya.
Bukan, ini gigi semua nih. Gitu. Ini ulang tahunnya keberapa nggak tahu nih. Tom Yoshi. Ganti lagi ya Om. Nanti buka aja sebentar sambil saya cari. Tuh mamanya tuh gigi. Wow, itu sih. Sama gigi itu berdua. Itu lagi tahu umur berapa? Waduh, ini berapa tahun lalu nih? 8 tahun lalu apa ya? 6 tahun apa lalu? Ini sama Caca. Anak pertama laki mana ya? Ada deh. Ini foto saya sama Iwan. Sama-sama legend di foto bareng ya. Dia adik kelas kebetulan di SD. Masih tuan Om ya? Tuan saya. Ini di sini juga Om ya, di rumah ya? Iya di sini nih semuanya. Ini Marsha nih di majalah apa dia? Lupa. Lalu mana lagi foto-foto ya? Ini adik kakaknya Gigi. Ini jangan nih. Tuh, itu saya yang sebelah situ. Ini Gigi sama kakaknya nih masih kecil. Ini kakaknya si Rio, Maurion. Ini Nagita Slavina Mariana Tengker. Ini Maurion Robert Junior Tengker. Sekarang kakaknya di mana? Ada di Timika. Oh, Timika. Kerja apa gimana? Kerja di. Ini omanya nih, oma dari mama, papa. Tapi kakaknya sempat datang nggak sih di acara? Ada dong, sampai di Bali. Sampai di Bali ya. Ya, dia kangen sama Rafathar, cucu-cucunya. Bukan Rafathar aja ya, itu dari anak dari Gigi, dari anak dari Caca. Tapi anak-anak sayang kok sama papanya kok. Selalu always suka ini ya, yang namanya kadang-kadang emosi gitu ya. Orang tua saling begini wajar lah ya gitu. Oh iya, di apa? Di Instagramnya, di TikToknya gitu. Ya, saya berdoa semoga Kak Dion tuh dikasih kesehatan, masih dikasih umur panjang, masih dikasih kesempatan dari Tuhan untuk berkumpul sama anak-anak, sama cucunya gitu. Karena kan anak-anaknya dia kan juga bukan cuma Caca dan Gigi, ada Mario juga gitu ya. Jadi kadang-kadang ya kalau Mario sering kasih ketemu anak-anaknya gitu kan, cucu-cucunya gitu. Saya berdoa ya semoga yang terbaik Tuhan kasih gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.